Ya, disclaimer on tapi ya Pak. Ya. Jadi istilahnya semua risiko ada di tangan teman-teman semua. Tapi intinya gini, kalau dari sisi fundamental tadi kita sudah bandingkan Ya. bahwa Mm-mm. yang punya paling potensial itu BRIS dari sisi fundamental, gitu ya. Dari sisi fundamental tuh paling potensial itu BRIS. Sekarang BTPS mulai mulai redup gitu karena BTPS mungkin sudah dianggap kecil lah secara kapitalisasi. Dulu Mm-mm. mungkin apple to apple dengan BRIS karena BRIS belum merger. Tapi ketika sudah merger jadi 3 kali lipat. BRIS itu sudah 3 kali lipat dari BTPS gitu dari sisi aset dan ekuitasnya. Nah, fundamental kita sepakat katakanlah BRIS yang paling agak mendingan Mm-mm. lah. Kalau disebut bagus juga agak mendingan dibanding tiga yang ini. Nah, Ya. kemudian ketika teknikal sekarang BANK sudah mulai resisten. Sudah mulai ada di area resisten gitu. Saya jadi lihat Mm-mm. oh dia resistennya di 3.700-an, makanya tadi turun dulu nih. Kemudian BTPS Mm-mm. juga 4 ribuan, Mbak. Sekarang 4 ribuan BTPS. Kalau PNBS itu karena mungkin banyak retail ya, maka candle-nya itu biasanya jarum, banyak jarum. Mm-mm. Jadi dia naik dulu di pagi, sorenya itu turun. Itu Mm-mm. PNBS, karakternya seperti itu. Jadi retailnya banyak ya. Sebenarnya sih PNBS itu saya melihat kalau dia tembus Mm-mm. 170-an, itu kemungkinan 250 secara teknikal, teman-teman ya. Kalau secara fundamental lupakan PNBS, karena PNBS itu nggak menarik. Tapi kalau teman-teman misalnya mau beli saham syariah semuanya, mau beli saham-saham syariah semuanya, maka PNBS tunggu Mm-mm. nanti tembus 170. Kalau pingin yang breakout gitu. Mm-mm. Kalau BRIS kebetulan breakoutnya hari ini. Breakoutnya hari ini, kalau dari sisi apa namanya simetrika triangle atau apalah istilahnya, atau misalnya disebutnya juga ada wedge atau falling wedge atau apa gitu. Tapi kalau dari sisi downtrend sebenarnya Mm-mm. sudah sejak akhir Juni, Pak. Jadi BRIS itu sebenarnya ngebreak atau Mm-mm. menembus downtrend lainnya itu sudah akhir Juni, sekitar tanggal 25 Juni. Itu sebenarnya gitu. Jadi Mm-mm. teman-teman selain memerhatikan fundamental, Ya, perhatikan juga ya. teknikal supaya profit kita optimal gitu. Jadi fundamentalnya kita udah sepakat Mm. nih, BRIS punya banyak cerita nih. Tinggal masuknya kapan? Nah, kalau misalnya masuknya, kalau ingin benar-benar dari bawah ya tanggal Juni tadi gitu. Tapi sekarang pun kan udah naik, kemarin ada konsolidasi turun sedikit. Tadi baru breakout lagi. Dan sekarang yang jadi resisten itu ada di sekitar 2.370. Dan Mm. hari ini ditutup di 2.330. Jadi kalau besok nembus 2.370, besok nembus 2.370, kemungkinan 2.550 atau Mm. 2.500 itu bisa tercapai. Dan di 2.500 teman-teman nanti boleh istirahat dulu apakah mau nambah muatan atau Mm. mau take profit dulu. Kenapa? Karena di situ ada resisten kuat. Karena dulunya itu pernah jadi support kemudian jebol dan setelah itu belum pernah Mm. nembus lagi 2.500, Pak. Jadi 2.560 itu belum ditembus lagi. Tapi kalau itu ketembus teman-teman, maka nextnya ada di Mm. 3.070. Jadi kalau misalnya, jadi itu ada Mm. terminal-terminal lah, istilahnya terminal-terminal transit lah gitu ya Pak. Jadi sekarang 2.300 ketembus, ujiannya besok 2.370. Kalau ketembus 2.560. Kalau ketembus 3.070. Kalau 3.070 ketembus, Mm. bisa ke 3.000-an, 3.900 lagi. Iya, 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 Nah iya. tinggal kita tadi mau Iya. seberapa lama nahannya gitu. Oke, Bang, kita lanjut Seperti ke itu. pertanyaan. Kalau BRIS ya, Ada kalau BRIS. pertanyaan ini Kalau B, dari apalagi ini tapi Bris juga nih ya. Rupanya banyak boleh boleh penggemar Pak, Bris silakan. ya ini ya. Kita lihat ini dari Mas Al Hafid ya ini ya. Penggem- Bris bagaimana Mang, akankah reg isu karena isunya saham free float yang kurang, free floatnya kurang dari aturan, bagaimana prospeknya? Ini tadi ada Mas Al Hafid, oh dia hanya Ya, komen ini aja ya, tepuk tangan. Oke, silakan. Kemudian juga ini sebentar Mang. Ini dari Kusumardina oke. juga, Bris jadi reg isu Mang. Ini nyambung ya dengan ini yang pertanyaan terkait dengan reg isu juga. Kemudian satu lagi menanggapi Oke. tentang Mas Ahmad Jakib itu, kalau nyangkut di pucuk Hmm. solusinya gimana Mang? Ini rupanya jadi apa ya? Ulet gitu, pucuk-pucuk gitu kali ini. Oke Bang, tadi jadi sorry Bang, ini untuk Oke. bridge ini Kalau right, mungkin karena waktunya kalau right, terbatas, ini masih kan kurang lebih sekitar 6 menit lagi ya.
Jadi Mang Ansi mungkin bisa singkat kali agar kita bisa closing gitu, jangan sampai tiba-tiba mati. Silakan Mang Ansi. Oke. Jadi kalau terkait trade isu, kita tunggu aja nanti misalnya ada pemberitahuan lagi di bursa atau lewat media di BRIS-nya gitu ya. Jadi kalau sampai sebelum ada trade isu itu sudah jelas beritanya, kita bisa tradingkan dulu BRIS. Kalau saya sih cenderung menghindari saham yang mau trade isu sebenarnya. Tapi karena itu belum ada berita fixnya, ya kita bisa nikmati dulu aja riding the wave-nya gitu ya, Pak. The trend-nya aja dulu kita ikuti gitu. Nanti kalau misalnya ada isu rate isu, saya biasanya melepas dulu Pak, karena saya nggak mau ribet nebus R-nya, nggak mau ribet nebus rate-nya, karena belum tentu kita punya uang buat nebusnya kan gitu. Jadi udah dijual dulu aja. Nanti kalau udah kumdet rate isunya sudah selesai, isunya berita tentang rate isu, baru kita siap-siap lagi beli di berapa, karena biasanya ada penyesuaian harga. Jadi chartnya suka berubah kan, seperti itu kalau ada rate issue. Kalau terkait yang kedua, solusi nyangkut di pucuk gitu ya, bagi saya sih sebenarnya menyicil itu salah satu strategi juga gitu. Kalau misalnya kita, atau anggaplah yang di pucuk itu batch 1 lah gitu, batch 1 di 3.900. Nah kita bikin batch lagi yang baru, saya punya batch kedua di 1.700. Jadi yang ini mah lupakan aja dulu, kita ingat BRIS-nya yang dari 1.700. Nanti kalau keuntungannya sudah sama dengan kerugian dari yang 39 ke titik tertentu, ya kita bisa impaskan menjadi 0 gitu, atau gimana lah, itu strateginya. Atau misalnya cicilnya sekarang lebih banyak ketimbang yang di pucuk, itu juga bisa gitu. Yang penting nanti harga rata-ratanya itu ada di bawah yang sekarang. Kalau dicicil terus, insya Allah sih misalnya ke 3.900, jadi target kalau 3.900 itu sudah bisa untung. Kan sekarang masih 2.300 tuh, berarti ada rentang 1.600. Berarti nanti kita dapat rata-rata kalau dengan jumlah yang sama itu sekitar 3.000-an. Di 3.100. Nah kita kira-kira sampai nggak ke 3.100? Tadi saya sudah petakan, 3.070 itu akan menjadi next target kalau di bawah 2.500. Jadi kita bisa nanti di sana kalau udah keluar dulu, jadi atas, impas lah minimal. Agak lama juga, apalagi di pucuk gitu. Jadi ya jalan salah satunya adalah kita mulai dengan langkah yang baru gitu untuk mengurangi kerugian yang ada di atas itu gitu. Oke, menarik Mang ini ya. Ini karena dibatasi oleh waktu, sebetulnya banyak juga tadi yang di live chat tadi bertanya, tapi kami nggak bisa jawab ya ini ya satu persatu karena memang kami tadi batasi yang hanya di kolom pertanyaan. Nah, Mang, ini kan tinggal 4 menit lagi. Mungkin ada konklusi dari Mang Amsi nih terkait 4 bank saham syariah ini ya. Mungkin ya urutan atau apa mungkin yang buat teman-teman sekalian agar bisa istilahnya berinvestasi terkait dengan 4 bank ini secara baik tadi. Kalau secara fundamental tadi udah kita jelaskan ya. Silakan Mang. Oke, terima kasih Pak Armon dan EDX Riau di sore ini. Jadi kalau teman-teman, saya lebih melihatnya bahwa bank syariah ke depan itu memiliki prospek yang sangat positif. Kenapa? Karena kalau bank syariah ini mampu mengadaptasi, merelevansikan dirinya dengan ekosistem halal yang akan muncul di Indonesia. Kita tahu bahwa demografi Indonesia itu paling banyak muslimnya, kemudian sekarang secara demografis juga milenial mendominasi. Jadi ketika keempat bank syariah ini mengambil langkah dalam hal digital, kemudian juga merangkul milenial, maka disitulah akan mendapat profit yang optimal. Jadi milenial dan digital adalah kunci maksimal untuk bisa mendapat profit optimal. Jadi intinya kalau misalnya keempat bank ini sudah memaksimalkan kedua potensi itu, digital dan milenial, digital secara layanan dan milenial secara market share, maka itu akan menjadi bank besar dan menjadi buat investornya akan seiring dengan laju kinerjanya akan menjadi suatu yang satu lagi mungkin. Insya Allah seperti itu. Dari 4 bank ini yang menuju ke arah itu, bank mana, Mang? Boleh. 2 bank ya? Saya melihat 2 bank. BRIS dan BANK. BRIS punya kelebihan dari sisi infrastruktur yang sudah dimiliki sebelumnya karena merger 3 bank besar, sementara BANK ini milenialnya. Mereka karena kebetulan yang jadi presidirnya atau salah satu direkturnya itu satu inilah di LPDP dulu. Pas Dio Tabarsudi, beliau anaknya Pak Bu Retno kan.
Bu Menlu gitu. Ya, mungkin kita pernah ngobrol sebenarnya, tapi mungkin lupa ya karena di event mana gitu. Anak muda yang punya ide di apa di Ya, 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 makanya ya. sekarang juga gabungnya dengan ekosistem startup kan, seperti Halodoc gitu. Halodoc Hmm. kemudian yang lainnya itu karena mereka mengedepankan milenialnya. Jadi BRIS punya infrastruktur secara fisik dan secara manajerial mungkin sudah teruji. BANK punya ide milenial yang mungkin itu Oke, lebih terima kasih diserap Bang Angsi. oleh Jadi itu pasar sekarang. dua Itu Mbak. kesimpulan ya. Satu, Bank Syariah kalau mau maju, satu ada digital, Oke, digitalisasi dan milenial, dan kemungkinan dua saham yaitu BRIS dan BANK. milenial. Oke, makasih, thank you, terima kasih ya. Mudah-mudahan banyak memberikan pencerahan dan juga buat teman-teman Idexpure, thank you. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak. Salam sehat buat kita semua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sami-sami juga Kang. Pak.